Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Pastinya untuk bisnis-bisnis yang baru mau mulai didirikan, yang baru mulai mungkin ingin dikembangkan lebih jauh lagi, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang business maximizer, dan tentunya saya ditemani seorang narasumber yang mempunyai banyak sekali yel-yel, yaitu Coach Doni Kaiser, seorang speaker trainer. Halo Coach. Yes, halo, apa kabar Coach? Ui. Nah, langsung mulai ya. Kayak mobil yang minta jalan. Iya. Jadi berasa ada tekanan nggak Coach setiap kali diminta ada yel-yel? Ya, akhirnya terbiasa lama-lama. Iya, Karena sesuatu itu memang kadang harus dipaksa dulu. Iya. Ya kan? Dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh Anda. Akhirnya lama-lama jadi terbiasa. Nah, keren banget ya. Karena memang sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu adalah berkelit di tengah kesulitan. Wih, Ya. ini pas banget ya. Memang pas banget. Jadi memang dibuat suatu kondisi yang sulit buat narasumber, Iya. supaya dia bisa berpikir jauh daripada Iya, biasanya iya. gitu loh. Memang kesulitan memaksa seseorang untuk beradaptasi. Nah, itu kalau dia. tidak ya WWW. Wassalam. Benar. Jadi kalau zaman sekarang ini kan orang bilang banyaknya resesi. Bukan nih, zaman Coach. sekarang, Ya, jadi- zaman now. Zaman now, iya. Kata Kak Jadi- Seto ya. Iya. Tahu nggak itu yang mengatakan Kak Seto kan? Oh, nggak tahu. Iya, jadi di Twitter kan. Oh, Jadi kids oke. zaman now. Zaman now. Karena kan Twitter adalah microblogging Iya, dan iya. itu terbatas karakternya. Betul, Sisa 3. Mau nulis sekarang kepanjangan, Jadinya, artinya makanya now. Malah Pinter jadi ya. populer ya. Iya, berarti ada royalti buat di situ ya. Ampun ya buat Kak Seto ya, kita Iya. pinjam dulu. Nah, jadi kalau misalnya zaman sekarang nih Coach ya, kan banyak sekali kalau misalnya kita lihat banyak terjadi namanya resesi. Jadi Betul. kalau ada namanya bisnis, kita ngelihat yang dulunya rame banget gitu. Sepi. Tiba-tiba sepi dan kita udah nggak lihat lagi, tiba-tiba udah hilang. Nah, iya, jadi iya. bagaimana seorang Mungkin dia pebisnis punya itu, keahlian magic. nah, Bisa menghilang. Bisa menghilang cuma dalam sekejap mata ya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat banyak orang yang ketika sudah tutup bisnisnya, itu ada beberapa orang yang akhirnya tidak mau membuka bisnis lagi. Oh, trauma. Trauma dan akhirnya mereka ada yang mengusahakan kembali ke dalam pekerjaan sebelumnya. Oke. Ada juga yang berpikir bahwa oke, kalau gitu saya invest saja. Nah, jadi sebenarnya orang itu sebagai seorang pebisnis sejati, apakah dia ketika dia tutup bisnisnya, dia harus bikin bisnis lagi atau kayak gimana, Coach? Kalau Menurut saya Coach sih, Doni? pengalaman saya sih nggak apa-apa tutup, Oh, nggak tapi apa-apa. mulai lagi dari awal. Wah. Ya, cuma dari masa menutup dan memulai lagi kan kita tetap dapur harus ngepul ya, Coach. Nah, itu dia, itu yang ditanyain tuh. Nah, jadi tidak apa-apa ketika kemudian kita beralih jadi profesional untuk sementara waktu. Iya, Tetapi yang membedakan antara profesional dengan pengusaha adalah pengusaha itu selalu berusaha terus. Ya, kalau jatuh berusaha bangkit lagi. Ya, jatuh Iya, berusaha iya. bangkit lagi. Sudah bangkit berusaha terus. Begitu Oh, bukannya seterusnya. akhirnya bangkit berusaha jatuh lagi. Jangan. Oh, jangan. Itu Ya. namanya bunuh diri. Ya memang namanya kalau gitu Coach nanti mesti dibenerin dulu nih Coach. Jadi kadang-kadang nih Coach Doni bilang kan Iya. namanya pengusaha usaha terus nanti Iya. langsung ada yang mendengar dari kita nih pemirsa. Terus bilang, oh nggak mau jadi pengusaha dong. Jadi apa dong? Nanti katanya kok usaha mulu. Saya kan mau jadi pengusaha, mau jadi bos katanya. Ya, Nah, untuk jadi bos harus berusaha. ya memang sih ya kadang-kadang kalau misalnya orang banyak yang orang punya mindset yang keliru Coach. Iya, betul. Jadi ketika mereka ingin menjadi seorang pengusaha, mereka selalu berpikir bahwa menjadi pengusaha itu Enak. mau hidup dia lebih enak. Iya, nyaman. Bangun lebih siang. Betul. Ya kan? Terus kemudian kalau kerjaan tinggal nyuruh. Iya, Terus iya. akhir bulan dapat uang, Betul. ya kan? Pensiun, wah sudah Ya, tenang-tenang. itu bukan pengusaha. Jadi itu apa namanya itu? ahli waris. Bahkan kalau dibilang katanya udah meninggal masuk surga katanya. Serasa punya kuncinya. Nah, jadi nggak kayak gitu ya Coach ya? Enggak, Ya, itu oke. mindset yang keliru. Karena Iya, pengusaha itu sebenarnya malah tidak pernah istirahat sehari pun. Waduh, ngeri Ya, banget ini. walaupun dia sedang tidur, dia berpikir besok bayar THR gimana? Iya. Jadi kata orang ada beberapa lagi yang mengatakan seperti ini, Coach. Jadi pengusaha itu harus jadi seperti tikus katanya. Oh, apa Oh. maksudnya jadi Jadi tikus? kalau namanya tikus, Cici-cuit, jadi, iya. Jadi setiap kali ada masalah dia langsung cari jalan. Oke. Nggak pernah berhenti gitu Iya, kan. iya. Setuju, Jadi setuju. pandai namanya berkelit kayak bajai katanya. Oh, nah, iya, sebenarnya arti kata berkelit itu apa sih, Coach? Ya, katanya? jangan tanya saya, tanya sama layar di belakang saya. Oke. Udah disiapkan ya, Coach ya. Oke. Yang pertama, kalau menurut dari KBBI adalah mengelak dengan cepat atau mengelik.
Ya, ini namanya mengelak dengan cepat. Itu mengelak biasanya dengan cepat, terjadi ya. ketika di perempatan nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, ada polisi. Oh. Langsung Iya, mengelak iya, dengan iya. cepat. Nah. Iya, itu nggak boleh ya. Nah. Nah, yang kedua adalah berdalih atau beralasan. Nah, jadi iya. kadang-kadang karena di dalam namanya dunia perbisnisan ini banyak sekali kan tipu muslihat, betul. ya kan? Tipu dan menipu ya. Iya, iya. Jadi kata orang kita itu harus pintar-pintar berkomunikasi. Nah, ini Iya. alih kan Coach Doni nih Iya, ya. betul. Jadi orang itu harus pandai, kalau misalnya di sini artinya pandai untuk berdalih atau pandai menipu begitu. Ya, saya tidak menggunakan kata menipu, Iya, tetapi iya. bagaimana ketika kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan itu disebut dalam kondisi krisis. Wow, Makanya oke. perlu strategi komunikasi krisis. Wah, itu nanti dibuka ya. Tapi ditahan dulu ya, Coach ya. Nah, sekarang aja. Jangan, Oh, jangan. iya, iya, Nah, iya. tapi ketika namanya orang yang suka namanya berdalih, suka mengelak, misalkan contoh ya, pas waktu dia ada masalah, contoh. Iya. Kalau di perusahaan dia punya masalah keuangan, ditanya kan biasanya Iya. sama karyawan-karyawannya, Betul. Pak, gimana nih Pak? Nanti Iya. gajian kita, Pak, gimana Nggak bonusnya? ada EP, nggak ada uang. Iya. 3 kali, 4 kali begitu, yang kelima nggak ada uang bener dia. Jadi doa itu ya. Hati-hati dong, Iya, karena iya, perkataan adalah doa. Ya, Iya, makanya iya. bagi Anda pengusaha, entrepreneur, selalu berprasangka, berpikir dan berkata-kata yang positif. Iya. Ya, itu kan afirmasi ya, Coach ya. Oke, Nah, iya, jadi iya. penting sekali dari aspek komunikasi itu kita menghimpun kata-kata yang positif Iya, sehingga kalaupun belum terjadi, Iya. itu adalah sebuah visi. Ingat, saya pernah mengatakan dalam forum ini juga bahwa manusia mencipta ada 2 kali. Iya. Ya, yaitu mindset creation dan physical creation. Iya. Ketika physicalnya belum terjadi, mindsetnya bisa mencipta. Oke. Dan itu bisa diwakili lewat kata-kata. Oh, Karena oke. apa yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan isinya seseorang. Wah, keren banget. Wing, wing, wing. Pantesan bunyi pertama begitu ya. Iya, minta lewat. Iya, Nah. iya. Tapi kan orang bilang begini, Coach. Sebenarnya lebih cocok kayak gimana? Kata-kata kalau misalnya dibilang tadi berdalih ya, atau kita bilang berkelit. Jadi kalau misalnya Iya, berkelit itu kan iya. kayak sesuatu yang Negatif. Ya, Iya, negatif. ah. Tapi ada orang bilang bahwa sebenarnya berkelit itu sama dengan fleksibel katanya. Betul, Nah, iya. tapi apakah arti dari fleksibel dengan berkelit itu sebenarnya sama? Ya, kita tanyakan lagi kepada Oh, oke. rumput yang bergoyang. Yang lucunya kalau bisa di sini Ketawa dibilang- dong. Oh ya. Lucu kan? Yang disebut dengan fleksibel itu lentur, Lentur, Coach. Ya, betul. mudah dibengkokkan. Yang Iya. kedua adalah luwes, mudah Iya, dan cepat. iya. Ya. Ini yang saya paling Nah, suka. cepat Cepat menyesuaikan menyesuaikan diri. diri. Adaptif Iya, artinya ya. kalau tadi kan disebut namanya berdalih atau mengelak, ya kan? Mengelak itu artinya menghindari secara langsung Ya, kata-kata. itu Betul, ada ya? urut-urutannya itu. Oh, kayak gimana ya, setelah niat, kemudian dia mengelak, kemudian ada kata-katanya. Apa? Nggak kena, nggak kena. Nah, begitu kan? Oh iya, benar. Ya, masuk, Pak Iko. Masuk. Nah, jadi Coach kalau misalnya dibilang ini namanya fleksibel ya, Ya. jadi pebisnis itu kan apakah jadi seorang pebisnis itu suka yang istilahnya berarti fleksibel itu suka gonta-ganti usaha dengan Nggak cepat? masalah. Selama, dengan cepat maksudnya. Iya, dengan cepat. Tuh kan namanya fleksibel. Oh, ini saya kayaknya- terburu-buru. kan kalau misalnya orang buka, misalnya contoh ya, gerobak bakmi. ya Iya, kan? iya. Nah, kemarin karena gini Coach, saya Iya. baru ngobrol dengan salah satu pengusaha martabak. Oh, martabak. Iya, Ya, di ternyata salah satu- dia jual bakmi. Di salah satu food court lah ya, salah Oke. satu food court dia jualan martabak. Kemudian dicerita ya bahwa tempat di food court itu banyak sekali para pebisnis yang di situ Gonta-ganti. coba-coba. Iya, iya. Coba-coba dan tahu Kan dong ada kalau kata-katanya. Apa? Buat anak kok coba-coba. Iya, dia buat bisnis coba-coba. Coba-coba, Nah, kan Coach Doni juga dulu kalau nggak salah pernah bilang bahwa pernah bisnis kuliner. Iya, iya, kan? iya. Jadi ketika dia bilang begini, bahwa banyak orang ketika taruh bisnis itu bahwa bisnisnya dipersiapkan untuk 5 tahun. Itu Oh, kalau yang firm, iya, yang iya. buat yang skala besar. Betul. Tetapi kebanyakan bisnis untuk diuji cobakan adalah 1 tahun. 1 tahun, Nah, iya. sekarang ini ternyata di food court sudah dipermudah, Coach. Diuji cobakan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, iya. 3 bulan. Nah, benar. Ada satu di tempat seberangnya dari si orang tadi yang jualan martabak, jualan bakmi, Coach. Nah, ternyata jualan bakmi dari 3 bulan nggak naik-naik omsetnya. Terus Jadi ganti. dia ganti di tempat lain. Ganti di Pindah lain. tempat. Pindah tempat Tapi lain. dengan produk yang sama. Produk sama, akhirnya setelah 2 kali, 3 kali pindah, dia ganti usaha. Nah, Ya. apakah itu juga disebut dengan namanya fleksibel? Karena memang kita nggak bisa mempertahankan bahwa
saya suka bakmi, saya akan bisnis bakmi. Bahwa saya suka bakmi, tapi bakmi saya udah coba nih 6 bulan, 9 bulan nggak bisa, saya ganti. Apakah itu yang Ya, disebut pebisnis? tergantung daya tahan seorang pengusaha sih, seberapa kuat dia bertahan dalam kondisi konsisten. Iya. Karena kan untuk meraih sebuah kesuksesan butuh konsistensi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau 3 bulan dikali 2, 6 bulan, dikali 3, 9 bulan, itu sebenarnya tambah 10 hari udah lahiran. Iya, benar. Jadi bersabarlah. Iya, kan? iya. Nah, saya tidak tahu Coach Roni mengukurnya seperti apa, tapi dalam Iya. pengalaman saya, 1 tahun itu belum membuktikan apa-apa. Oh, justru 1 tahun belum ya? Iya, Oke. baru menunjukkan kita serius apa enggak. Oh. Karena kan membangun sebuah ujiannya di kebiasaan, sana ya? betul, membangun sebuah kebiasaan itu kan butuh waktu. Iya, Ya kan? iya. Jadi kita baru membiasakan diri sebagai seorang pengusaha dengan mental pengusaha tadi. Iya, iya. Yang tadinya mungkin sebagai seorang profesional, tapi ketika berubah menjadi seorang pengusaha, Iya. 1 tahun itu waktu yang sangat cepat. Apalagi Iya, ketika iya. kita punya produk, orang belum tahu produk kita, tahu-tahu kita sudah pindah atau kita tutup. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya, Iya. ya tidak masalah dia berganti usaha. Oke. Tetapi jangan dalam waktu yang set. Cepat sekali. Iya, itu Iya, aja iya. kertas bond kwitansinya belum habis itu. 1 bundel. Iya, ya iya, kan? iya. Itu masih fresh itu dari barang cetakan gitu Iya, kan. iya. Spanduknya juga masih kinclong gitu kan. Betul, Tahu-tahu betul. sudah ganti. Udah gitu. bye-bye ya, jadinya kayak Iya. gitu. Nah, ini Coach Roni yang mungkin bisa memberikan masukan kepada pemirsa insight, berapa lama seharusnya orang itu harus konsisten dulu. Betul. Karena kalau pengalaman saya tergantung bisnisnya, Coach. Oke. Beda-beda gitu Kalau kan. dulu bisnisnya Coach Doni itu kan makanan juga nih, Coach. Iya, makanan dan minuman. Ya, itu Heeh. makanan itu bertahan lama. Oh. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan saya ingin mengganti bisnis karena kolaborasi Oh, dengan oke. mantan pacar. Oh, oke. Ya, jadi Iya, kalau iya. makanan itu kan yang menguasai itu kan sebenarnya bukan saya, Iya, istri iya. saya kan. Iya, iya. Nah, tapi ketika kita berpikir untuk mengembangkan bisnis lebih besar lagi, skupnya lebih luas. Nah, saya bisa apa sama dia? Oh, Nah, ya jadi kita biar gabung. usaha bersama. Iya, usaha bersama. Oh, so sweet sekali. Iya Coach Doni. dong, kan dinonton sama Oh, istri iya, saya. iya, iya. Ini demi masa depan rumah tangga saya juga dong, saya ngomong begitu. Bukan masa depan bisnis. Karena masa depan bisnis tergantung masa depan rumah tangga. Iya. Ya, cuma pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya tidak cocok bisnis dengan istri saya. Ya, iya, bisnis bareng nggak cocok, tapi sama-sama bisnis cocok. Iya, iya. You iya. business, I business. Oke. Tapi nggak bisa produknya sama. Iya. Nah, itu pun setelah melalui 5 tahun. Wow, panjang ya proses Ya perjalanannya ya. panjang. Kenapa? Karena kita kan juga harus konsisten dan yang paling penting adalah bagaimana menemukan formula yang tepat ketika kita bisnis dengan pasangan. Iya, betul, betul. Tidak semua cocok, saya tidak cocok. Iya. Mungkin Coach Roni atau pemirsa ada yang cocok. Iya. Ya kan? Ya, kalau saya sih berharap cocok-cocok aja. Apalagi kalau pasangan saya misalnya punya bank atau investor. Nah, saya pasti cocok-cocokin. Tapi dalam hal ini kan beda. Iya, Ya betul. kan? Nah, akhirnya setelah 5 tahun saya berpikir bahwa oh, tidak bisa. Kenapa? Kan pengalaman Iya. mengajarkan kita bahwa oh, contoh kalau di kantor kita rapat. Tahu-tahu di jalan pulang bareng di rumah rapat juga. Iya. Membicarakan bisnis atau pekerjaan. Nah, lama-lama saya berpikir itu tidak sehat. Oke. Ya, yang sehat perusahaannya, rumah tangganya nggak sehat. Nah, itulah pemirsa. Jadi sebenarnya Anda itu sebagai seorang pengusaha itu sebenarnya jago untuk berkelit atau Iya. fleksibel. Iya. Atau jangan-jangan Anda juga masih belum paham tentang berkelit dan fleksibel Iya, ini. iya. Karena kita masih akan membahas jauh lebih banyak lagi bagaimana cara kita berkelit di tengah namanya kesulitan. Maka tetap masih bersama dengan kami, tetap masih di dalam Beken, bisnis elit dan keren. Oke pemirsa, kita masih akan melanjutkan topik kita mengenai berkelit di tengah kesulitan. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan saya Ari Hermawan. Saya ingin bertanya, apakah semua jenis bisnis dapat mempunyai cara untuk menghindari resiko? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Esi Kusuma. Saya izin bertanya, apakah ada jenis usaha tertentu yang harus lebih menerima kondisi kesulitan bisnis? Terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Ana. Apakah ada waktu yang paling tepat dalam menghindari risiko bisnis? Terima kasih. Oke, nah Coach tadi Ya. sudah ada beberapa orang yang nanya-nanya nih Coach ya. Plus tadi yang ditahan itu harus dikeluarkan Iya, ya. Nah yang pertama nih Coach ya, ditanya nih sama pemirsa nih, PR ya. Ya. Apakah semua jenis ya, ini menurut pengalaman dari Coach Doni ya, semua jenis bisnis dapat mempunyai cara untuk menghindari namanya risiko? Saya setuju. Semua jenis bisnis. Oh semua, ya. Dari pengalaman saya sih ada yang tidak bisa dihindari. Contohnya kayak gimana tuh? Anda yang cari contohnya. Karena saya tidak menjalani bisnis itu. Iya, Mungkin iya. bisnis finansial kali ya. Iya, Ada iya. bisnis-bisnis tertentu, misalnya perbankan, finansial, yang ketika sudah ada risiko ya kita sulit menghindari. Iya. Tapi kita menjalani risiko itu, ya kan? Tapi karena saya tidak mendalami atau menjalankan Oke. bisnis finansial, kan Iya. Coach Roni yang pengalaman. Iya. Ya kan? Jadi nanti Coach Roni yang akan Oke, ceritakan. pintar ini langsung Iya, dibalikin ya. berkelit. Nah, itu adalah salah satu contoh berkelit itu pemirsa. Iya, berkelit yang berwibawa. Iya. Nah, jadi memang ada beberapa bisnis yang nggak mungkin bisa dihindari untuk risiko kehilangan contohnya. Betul. Nah, contoh kalau masih ingat nggak, zaman dulu itu ada namanya toko kelontong. Oh iya. Kalau misalnya orang namanya toko kelontong jualan apa aja, Coach? Iya, itu ada pepatahnya kan. Apa tuh? Kelontong kosong nyaring bunyinya. Oh, itu tong kosong. Langsung nyari ya. Coach Doni dulu waktu itu di toko kelontong biasa beli apa? Iya, Namanya toko kelontong. segalanya. Ada apa aja Serba kan? ada. Iya, itu Iya. zamannya tol serba zaman dulu. Betul. Toko serba ada. Jadi iya. kayak misalnya contoh itu kita. seberang rumah saya perempatan agak ke kanan. Oh iya, ada beneran itu. ceknya itu segala macam dijual. Sampai es lilin dijual. Es lilin Iya. jual itu ya. Oh, minta es lilin, dia sebentar masuk ke belakang ambil di kulkasnya. Oh, iya, oke. iya. Minyak ada, rokok ada. Telur? Papa saya kan ngerokok dulu Iya, kan. Saya telur suruh- ada? Ada semua. Semua ada. Jadi Lem itu tos ada, serba lem? jam ada. Lem Ada uhu. juga. Lem uhu. Belum masuk gitu di sini. Lem Ya, uhunya tapi apa? lem uhu udah lama loh. Oh iya. Ya. Dan dia Beda, bisa beda bertahan zaman ya? sih Oh, ya. iya. Mungkin Nah, di zamannya Coach Roni beda. dalam Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada di dalam namanya bisnis retail, di mana kalau misalkan apalagi zaman sekarang nih Coach ya, bisnis retail nggak kayak dulu dijaga sama singkoknya atau Iya, sinceknya, iya, kan? iya. Dia di depan dia ngambilin barang-barangnya. Betul. Zaman sekarang bisnis retail contoh di Iya. beberapa misalkan retail store, kita kan masuk ke dalam. Iya. Nah. Ya masuk pasti ke dalam, Coach. Iya, benar juga. Nggak ada masuk di luar. Benar. Nah, itu adalah salah satu bahasa Indonesia yang menurut saya sih agak aneh ya. Iya, iya. Saya mau naik ke atas. Ya, naik masih ke atas. Naik masih- saya mau turun ke bawah. Iya, cuma karena kita tidak membahas public speaking, Iya. jadi skip. Nah, jadi gini Coach. Jadi ketika masuk ke dalam, Ya, masuk aja ke masuk toko. ya, masuk ke dalam toko. Nah, biasanya pas waktu lagi keluar ada beberapa orang kan sering muncul ya di YouTube Iya, misalnya iya. gitu. Orang yang nyelipkan Iya, sesuatu barang mengutip makanan. ya. Iya, mengutip ya bahasanya Iya. ya. Jadi mengambil Iya. beberapa barang Bilang aja dagangan. nyolong. Iya. Jadi ibaratnya dia nggak nyolong, tangannya otomatis. Saya tidak tahu. Itu namanya klepto ya. Iya, Iya. kleptomania ada yang suka seperti itu ya. Nah, jadi ketika pas waktu lagi akhir bulan, stok itu dari antara yang dicek di dalam invoice dengan yang ada keluar barang yang ada di stok pasti akan selalu berbeda. Betul. Nah, makanya retail store pasti akan selalu menganggarkan namanya resiko kehilangan. Oh, Ya, oke. biasanya itu maksimal sekitar 2%. 2% ya. 2% dari Oh. keseluruhan dari omsetnya. Iya, jadi jatah maling itu 2% ya. Iya, dan sebenarnya apabila dia bisa menjaga itu, maka seluruh karyawan yang ada di toko dibagi menjadi suatu bonus. Oh. Nah, ini adalah salah satu taktik Iya, iya, bagaimana iya, iya. mereka bisa saling menjaga. Walaupun ada CCTV, ingat Iya, ya, iya, iya, yang namanya iya. polisi dan maling ya, saling adu-adu kepintaran Betul, ya. betul, Jadi betul. memang ada bisnis beberapa yang tidak bisa sama sekali dihilangkan namanya resikonya. Karena itu Ya. ada yang cerita. Kenapa? Ya, orang ibu-ibu cerita kepada cucunya gitu. Iya. Wah, kalau zaman dulu nenek itu setiap pulang dari toko bisa bawa banyak barang. Oh. Kalau sekarang agak susah. Loh, kenapa, Nek? Ya, zaman dulu nggak ada CCTV. Iya. Itu jangan dicontoh ya pemirsa Iya, ya. Jadi oke. ada kok. Jadi beberapa hal-hal seperti itu. Yang kedua memang risiko di bidang finansial. Finansial, Misalnya ah. contoh perbankan ya. Jadi kalau misalnya namanya perbankan, resesi ekonomi nggak bisa dihindarkan. Walaupun Bang Anda sudah sangat-sangat menjaga, pasti akan terkena namanya dampaknya. Iya. Ingat, karena bisnis yang namanya perbankan itu adalah menghimpun dana masyarakat Betul. dan menyalurkan kembali di dalam bentuk
pinjaman atau Ya. kredit. Nah, pasti di sana akan ada namanya masalah. Kredit macet lah. Ya, maka di dalam dunia perbankan tidak dibilang menghilangkan resiko, tetapi meminimalkan Meminimalisir resiko. resiko ya. Oke, tadi sudah menjawab ya. Yang Ya. kedua, apakah ada jenis usaha tertentu yang harus lebih menerima kondisi kesulitan bisnis? Maksudnya? Nah, jadi apakah ada jenis usaha yang harus lebih sifatnya nerima aja kalau misalnya ada kesulitan bisnis? Ada nggak kalau misalnya menurut dari Coach Doni? Kalau pengalaman saya sih ada, tapi saya lagi-lagi nggak pernah jalanin ya. Nerima gitu ya. Harus nerima kondisinya, jadi nggak bisa diapa-apain juga. Nah, contoh ya, ini kalau misalnya dari saya sendiri. Contohnya kalau misalnya di dalam bisnis namanya properti. Iya. Properti itu punya namanya siklus. Betul. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa, misalkan Ada contoh sionya ya. kan, siklus kan? Sio tikus. Bukan siklus, itu sio tikus namanya. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya di dalam namanya properti, Anda tidak bisa mengharapkan bahwa semua tahun atau setiap tahun pasti akan selalu menghasilkan dengan hasil yang sama atau bahkan selalu meningkat terus ya. Itu tidak akan mungkin. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana kita harus menerima. Contoh misalkan lokasinya ternyata ya yang selama ini aman-aman aja. Contoh kita mau bikin perumahan di dekat Gunung Merapi. Nah, ketika di dekat Gunung Merapi, ketika Gunung Merapinya meletus, apakah kita bisa bilang, jangan meletus dulu, saya punya perumahan. Tunggu 10 tahun lagi ketika KPR saya udah selesai. Nah, nggak bisa kan? Jadi memang dia harus menerima resiko-resiko tersebut. Jadi, nah ini bukan hanya dipikirkan oleh si penjual saja atau si pengembang, juga harus dipikirkan oleh pembelinya. Nah, makanya ketika Anda baik yang memiliki bisnisnya ataupun yang membeli dari bisnis tertentu harus sudah mulai memikirkan hal-hal ini ya. Jadi bukan hanya menyalahkan dari misalkan kondisi wah pengembangnya nggak benar, dia nggak pikirin ya, karena kita sama-sama yang namanya pebisnis pasti mencari namanya keuntungan. Betul. Di mana mereka mencari namanya selisih ya. Jadi itulah yang harus dipikirkan. Yang ketiga nih coach, ya kan? Apakah ada waktu yang paling tepat dalam menghindari resiko bisnis? Tidak ada. Langsung kenceng banget nih coach. Kenapa coach? Ya, kalau saya bisa memprediksi, saya tahu waktu yang tepat. Tapi ketika risiko itu datang tanpa diundang ya atau tidak bilang-bilang, ya itulah saat yang tepat. Ya, kalau misalnya dibilang ya resiko namanya kita tidak tahu namanya waktu. Waktunya ya kan? kapan. Bahkan di dalam dunia keuangan, dunia investasi terutama coach ya, banyak orang yang berusaha melakukan prediksi waktu atau meramal waktu. Kalau preventif mungkin boleh kali coach. Ya, seperti misalnya ada beberapa perusahaan yang kemudian dia mengasuransikan barangnya. Bukan cuma jiwa yang diasuransi ya. Kayak misalnya peralatan seperti yang ada di studio ini, kamera, ya kan sistem semua itu bisa minimalisir risikonya ketika terjadi apa-apa dengan barang itu diasuransikan. Betul. Di dalam dunia investasi pun dikenal dengan namanya menghindari risiko tersebut dengan cara hedging. Hedging ya. Bagaimana dia menghedging dengan kurs yang lebih stabil contohnya. Betul. Tapi ada juga nih coach, soal waktu adalah ada beberapa orang menggunakan berbagai macam cara. Ada misalkan dari investasi nih coach ya, mereka menggunakan teknik dari astronomi perbintangan untuk bisa mengecek waktunya. Iya, bintang kejora ya. Iya. Jadi ada waktu-waktu khusus menurut dari mereka yang belajar bahwa ini resikonya sudah dapat diprediksi. Tapi ada juga yang menilai dari mana? Dari siklus. Secara apa? Dari technical. Nah, ini juga dapat dipelajari. Tapi apakah itu menjamin 100%? Tidak bisa menjamin 100%. Karena kalau Anda sudah bisa menjamin 100%, berarti Anda bukan manusia lagi. Ya. Nah, itu. Tetapi satu hal yang paling penting nih ya, dari tadi kita udah berbicara soal namanya kesulitan. Kita berbicara namanya krisis ya, bagaimana komunikasi di tengah krisis ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya strategi yang tadi mau disampaikan sama Coach Doni itu tadi? Iya, karena dalam kondisi krisis justru kita memerlukan komunikasi yang efektif. Bukannya justru kita harus menahan di dalam kondisi. Salah. Justru selama ini banyak pengusaha atau orang yang ketika mengalami krisis, dia menahan komunikasi, memutus komunikasi. Apa yang terjadi? Makin parah krisisnya. Waduh, kalau kayak gitu gimana caranya coach biar nanti pemirsa tahu strateginya? Kok tahu? Saya sudah siapin. Tadi udah dibocorin. Oh sudah ya, oke. Saya punya 3 strategi atau tips komunikasi di masa kesulitan. Yang pertama, ketika Anda sebagai seorang pengusaha kemudian menghadapi sebuah krisis komunikasi, krisis ya dalam bisnis ya, yang paling penting adalah menemukan strategi krisis komunikasi.
Ya, jadi ini perlu dilakukan oleh pengusaha, yaitu menjaga akses komunikasi. Jangan pernah memutus komunikasi. Contoh, saya buka usaha, Coach Roni vendor saya. Ya kan? Waduh, ada risiko bisnis kan? Tiba-tiba kena COVID lah, atau tiba-tiba kena masalah, saya harus tutup sementara operasional perusahaan saya. Saya harus membuka komunikasi, bahkan saya harus proaktif. Saya datangin Coach Roni, saya bilang, Coach, saya minta waktu. Mungkin untuk bulan ini ada sedikit kemunduran atau pergeseran tanggal pembagian saham atau pembagian keuntungan. Ya kan? Kenapa? Ya karena lagi ada masalah A, B, C, D. Oh ternyata masalahnya banyak. Ya makanya saya komunikasikan. Kenapa? Karena ketika ada krisis, sangat penting kita untuk mengkomunikasikan kepada orang-orang yang terkait dengan bisnis kita, agar tidak ada prasangka atau praduga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, inventarisir masalah. Nah, saatnya Anda duduk tenang, diam, ambil secangkir kopi atau teh, ya kan? Kemudian tarik nafas. Udah kan? Udah tenang kan? Ambil kertas, ya. Tulis masalahnya dari yang paling gede sampai yang paling kecil, dan Anda prioritaskan mana yang diselesaikan dahulu. Dan pada saat Anda sudah menginventarisir masalah, mulailah urutan masalah Anda selesaikan, termasuk Anda komunikasikan kepada vendor atau pihak-pihak yang terkait berdasarkan prioritas inventarisasi masalah Anda. Ya, penting itu. Dan yang ketiga, fokus pada prioritas. Misalnya begini, yang paling penting adalah bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga perusahaan. Karyawan, ya, harus solid, ya kan? Pemangku kepentingan, investor, ya kan? Itu prioritas Anda. Karena kalau ada masalah dengan dua itu misalnya, bubar. Ya kan? Fokus saja pada itu dulu. Sambil kemudian Anda delegasikan kepada orang lain hal-hal yang menengah, level menengah ataupun yang lebih kecil. Jadi tiga hal ini ketika Anda mengalami sebuah krisis dalam bisnis atau usaha Anda, lakukan strategi komunikasi krisis. Jadi itu pemirsa harus diingat ya. Jadi ada tiga hal. Jadi kalau yang pertama jangan tutup aksesnya. Yang kedua inventarisir dan fokuskan pada yang prioritas. Masih banyak hal lagi yang akan kita diskusikan di dalam episode kali ini mengenai bagaimana cara berkelit di tengah namanya kesulitan. Tetap masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah banyak membahas mengenai apa arti kata berkelit, fleksibel, cara strategi komunikasi di tengah krisis. Nah, kali ini kita harus meminta petunjuk dan petuah dari orang yang berada di samping saya, Mbah Doni. Gak enak banget panggil mbahnya gitu. Ya, karena sudah panggil mbah, makanya ini quotes of the day buat Anda pemirsa dari saya. Yaitu, komunikasi bisa menjadi alat ampuh untuk menyelesaikan masalah selama tahu cara menggunakannya dengan tepat. Maksudnya apa? Ya, karena banyak orang yang mampu atau pandai berkomunikasi, tetapi dia tidak tahu menggunakannya dan di waktu yang tepat. Jadi, kapan saatnya Anda mendengar, kapan saatnya Anda berbicara, kapan saatnya Anda berkumpul dengan pemangku kepentingan, kapan saatnya Anda fokus menyelesaikan prioritas masalah Anda. Semua memerlukan strategi komunikasi. Yes, memang komunikasi itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa komunikasi, segalanya akan sulit untuk diselesaikan. Jadi bijaklah, kalau Anda di sana berarti bijaksana, kalau di sini berarti bijak sini. Nah, cuma masalahnya gini, Coach. Kalau dibilang namanya masalah di sini kan, tahu dengan menggunakannya dengan tepat nih kan. Dari mana dia tahu itu tepat atau tidak? Dia menyusun daftar inventarisasi masalah, kemudian dia menentukan skala prioritas, dan dari situ dia uraikan untuk menuju ke stakeholder misalnya. Satu misalnya ke investor, dia tahu cara berkomunikasi dengan investor. Berarti sebenarnya ini lebih banyak ke subjektivitas dari seseorang itu. Betul, makanya komunikasi itu seperti peluru yang kalau kita tembakkan ke segala arah, tujuannya nggak jelas, kita akan kehabisan peluru. Tetapi kalau kita tahu, saya ngobrol dengan Coach Roni itu, saya perlu peluru karet, peluru tajam, atau
apa? Jadi ya. saya harus menggunakan strategi komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter stakeholder-nya. Oh, oke. Tapi sebenarnya begini, Coach. Ini justru saya malah jadi makin penasaran gitu kan. Pegangan dong. Wah, langsung ya. Jadi kalau misalkan dibilang tahu menggunakan dengan tepat, kadang-kadang kan namanya seseorang yang mungkin bukan terlatih di dalam bidang komunikasi, mereka kan harus mencoba-coba. Betul. Ya kan, apakah dia mencoba cara ini berhasil atau tidak gitu kan. Kemudian dicoba cara lain begitu terus atau dia perlu datang ke konsultan komunikasi. Ya, kalau sudah dalam kondisi krisisnya itu besar dan dikhawatirkan akan meluas, maka salah satu cara, ini bagian dari strategi krisis komunikasi, betul. Menunjuk ahli, menunjuk ahli komunikasi, menunjuk konsultan PR, ya kan, atau menunjuk konsultan komunikasi. Kenapa? Itu sama dengan kita memindahkan masalah yang kita tidak bisa atau kurang pandai menyelesaikannya kepada orang lain. Oke. Ya kan? Nah, dalam beberapa hal di usaha kita menjalankan bisnis, kan banyak aspek yang kita pindahkan sebenarnya ke orang lain. Misalnya kita subkan, kita vendorkan, gitu kan. Itu kan sebenarnya kan kita meminimalisir atau mengurangi risiko di kita. Istilahnya transfer risk. Transfer risiko kepada pihak lain. Sama. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia ini yang kemudian menunjuk konsultan untuk menyelesaikan atau membantu mereka menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh perusahaan. Ini maksudnya gini, Coach. Makanya tadi ini yang saya arahkan memang tepat tadi dibilang sama Coach Doni bahwa jabatan PR itu bukan jabatan gengsi-gengsian. Jadi jabatan bukan berarti begini, Coach. Apakah dengan adanya PR di dalam perusahaan itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat krusial, penting banget, sehingga business owner pokoknya dia nggak mau tampil ketika ada masalah, atau memang ketika ada masalah business owner tampil dulu baru si PR-nya. Yang sebenarnya bagaimana, Coach? Ya tergantung bisnisnya apa, karena bisnis itu menyangkut soal trust, maka konsumen, publik atau masyarakat atau pelanggan pasti ingin melihat bagaimana aspek kepercayaan dia kepada pemilik bisnis itu. Ya kan, cuma ketika seorang business owner tampil, kan tidak asal tampil. Disinilah perlu didampingi oleh seorang ahli komunikasi atau PR, sehingga penampilannya mampu menjaga kepercayaan publik. Contoh, kalau misalnya dia Pak Arman Hartono, atau Pak siapa presidennya Setiatmaja, BCA, sebut saja bank gitu kan. Bank itu bisnis apa sih? Bukan bisnis duit, bisnis kepercayaan. Ya kan? Ya kalau misalnya CEO sebuah bank tampil di media nggak sengaja, tapi tangannya masuk saku terus, orang jadi, itu apa sakit? Ya kan? Benar, atau kemudian dia ditemukan sedang berjalan-jalan, tapi jalannya agak pincang. Waduh, pasti bisa membuat geger dunia perbankan, khususnya bagi para nasabahnya. Makanya perlu strategi komunikasi. Kita pernah mengalami soal itu. Ketika Presiden Soeharto harus berkunjung ke Jerman dalam rangka kunjungan kenegaraan, tapi kemudian ada isu bahwa beliau mengalami kondisi fisiknya sedang sakit, ya kan? Nah, itu yang saya ceritakan tadi, Pak Harto itu selalu memasukkan tangannya di dalam saku jaket. Ya kan? Ada spekulasi muncul, kondisi kesehatan Pak Harto sedang buruk atau menurun. Gara-gara cuma masukin tangan aja? Padahal memang kondisi di Jerman waktu itu sedang suhunya dingin. Jadi lebih asik kan masukin di dalam saku. Jadi ada banyak hal memang kalau dilihat ya kan, Coach ya, ketika orang mendirikan namanya bisnis, mereka selalu bilang, nggak perlulah namanya PR itu karena bisa digantikan dengan langsung bisnis ownernya langsung bisa. Itu kan. Kalau bisnis langkah pertama kan CEO ngerangkap PR. Kan CEO artinya Chief Everything Officer. Tapi kalau misalnya udah di perusahaan besar, Anda mungkin pemirsa juga melihat ya, nggak ada tuh yang namanya langsung business owner langsung turun. Biasa ada konsultan PR-nya atau PR-nya internal, ya kan? Bahkan PR bisa tanda petik digunakan sebagai bumper. Misalnya mau taste the water nih, kan? Mau uji coba sesuatu, biarkan PR-nya yang muncul dulu. Tiba-tiba respon masyarakat negatif, business owner bisa muncul. Aman. Ya kan? Maksudnya tuh begini loh. Klarifikasi. Jadi kita bisa menggunakan pihak lain gitu. Jadi menurut saya sih sangat penting sekali bagi business owner untuk belajar namanya komunikasi. Apalagi kalau misalnya jangan cuma asal tampil, tapi memang harus didiskusikan dulu bagaimana cara Anda untuk berbicara di depan.
Karena apapun yang dilakukan business owner akan berpengaruh terhadap perspektif bisnisnya. Betul. Begitu ya, Coach ya. Betul. Oke, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya punya satu namanya quotes juga, Coach. Ya. Dari cucu. Ya, dari cucu ya. Kalau tadi dari Mbah ya. Melatih intuisi bisnis memang membutuhkan waktu. Intuisi bisnis nih. Tapi tanpa intuisi bisnis ya, maka kita banyak menghabiskan waktu. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalkan namanya orang bisnis, kita nggak bisa tuh selamanya kita pakai pakemnya semua sesuai dengan namanya planning. Ya, kita udah tulis di kertas ya. Jadi kalau misalnya bagi Anda yang berada di bangku kuliah dan merasa bahwa perencanaan Anda adalah 100% bisa langsung dilakukan implementasi dan pasti tidak ada namanya errornya di sana, maka berhati-hatilah karena ketika terjadi di lapangan itu banyak sekali terjadi namanya perubahan. Iya. Ya. Error itu kan sutradara film. Siapa tuh? Error Jarot. Oh, nggak tahu tuh. Eros. Eros, oh, oke. Maklum ya pemirsa ya, saya bukan di Beda bidang film. zaman. Nah, jadi ketika misalnya gini loh, apa sih yang Anda lakukan sebagai seorang analis ya? Analis bisnis atau apapun juga, mereka melihat dari namanya masa lalu, betul nggak ya? Tren yang sudah berlaku yang ada. Betul. Tapi bukan menganalisa masa depan ya. Walaupun menganalisa siklusnya di masa depan, memprediksi. Ya, memprediksi. Tetapi forecast, ya. lebih banyak adalah melihat dari masa lalu yang terjadi saat kondisi saat ini. Maka ketika menjadi seorang pebisnis, Anda bisa dinilai sebagai seorang pebisnis yang handal apabila punya intuisi bisnis yang bagus. Intuisi bisnis yang bagus apanya dari mana? Kalau misalnya Anda punya banyak sekali informasi, punya banyak sekali data dan pengalaman, itulah yang menjadikan Anda adalah pebisnis yang tangguh. Maka banyak sekali nih Coach ya, ini pengalaman saya nih Coach ya. Orang-orang pebisnis yang kelasnya menengah ke atas, mereka itu lebih sering ikut namanya pelatihan dibandingkan menengah ke bawah. Pantas klien saya menengah ke atas. Bisa aja masuk ya. Kenapa? Ya kan fenomena ini bisa ada. Ini menurut pendapat saya, nanti menurut pendapat dari Coach Doni ya. Karena yang menengah ke atas, mereka ini sudah di level mereka tahu apa kekurangan mereka. Betul. Sehingga mereka mencari bagaimana jawaban di tengah apa kekurangan mereka. Jadi ketika mereka tahu kekurangan mereka, apa yang harus saya tambahkan lagi? Bagaimana saya harus menutupi kekurangan saya? Bagaimana saya mengembangkan kelebihan saya? Sedangkan orang-orang yang mohon maaf ya, bisnisnya agak menengah ke bawah, mereka selalu berpikir, saya ini udah pebisnis. Seakan segala-galanya di atas dari orang-orang lain yang tidak pernah mencoba, bahkan orang-orang yang mungkin ingin memberikan nasihat ya. Nasihat, mungkin pendapat bahkan ya dari orang profesional. Bahkan kalau misalnya sekarang kadang-kadang begini juga Coach ya kan. Anda tahu bisa di luar sana, wah ini mesti dibenerin juga ya. Saya sebagai coach bisnis saya harus melakukan klarifikasi dia. Jadi tidak semua memang coach bisnis mempunyai namanya usaha. Betul. Tidak ya itu semua. Usahanya. Coaching. Usahanya coaching ya. Tetapi bukan berarti dia harus punya usaha dulu yang besar untuk menjadi seorang coach. Ya. Jadi itu berbeda keahlian. Seorang yang mungkin hebat sekali dalam dunia bisnis, mungkin dia tidak dapat membina. Itu caranya berbeda. Seorang yang sangat pintar sekali, belum tentu dia dapat mengajar. Ya. Tetapi seorang yang mengajar yang hebat sekali, belum tentu dia pernah menjalankannya. Jadi ini adalah berbeda. Jadi ketika Anda melihat seorang coach, Anda melihat seorang mentor, Anda harus melihat dulu apa yang ingin Anda dapatkan dari orang tersebut ya. Itu menurut pendapat saya nih coach ya. Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya, tidak harus selamanya seorang coach itu punya namanya usaha. Tetapi Anda juga harus mencari coach yang tepat. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana baru sedikit saja ya, mereka tahu tentang namanya coaching, belum punya pengalaman tentang yang banyak tentang namanya coaching, ngaku-ngaku banyak coach ya. Dan ini justru yang menjerumuskan banyak sekali klien-klien. Itu menurut pendapat saya sih coach. Kalau pendapat Coach Doni gimana? Iya, saya setuju. Karena coaching itu kan lucu ya. Iya, Anabul kan yang suka kucing. Oh, kucing. Ya, tapi kalau saya selalu melihat dari perspektif yang positif ya. Artinya sebagaimana yang saya jalani juga kalau di bidang communication skills kan, nama saya atau identitas saya itu dikenal sebagai speakerpreneur. Nah, itu kan speaker kan dari kata public speaking, communication skill, dan preneur itu entrepreneur. Jadi bisnis saya di bidang itu. Iya, bisnis ngomong ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang, lu ngomong doang. Ya itu kerjaan saya. Bagaimana mengubah bicara, mengubah kata-kata menjadi sebuah bisnis.
bagaimana mengubah sebuah kata-kata, bagaimana mengubah sebuah kekuatan komunikasi, menghasilkan keuntungan atau cuan, itulah usaha. Ya, di samping tentu usaha yang lain. Betul. Gitu kan? Nah, makanya pemirsa, kalau mau tahu caranya menghasilkan cuan, maka Anda jangan kemana-mana ya. Tetap masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Bisnis Elit dan Keren. Nah, pemirsa, kalau tadi Anda sudah dapat yang namanya nasihat-nasihat dari mbah dan cucu, nah, kali ini ada suatu tips-tips yang tadi kalau kata Coach Doni, yang menghasilkan cuan-cuan. Tapi gimana kalau misalnya kita lihat dulu dari strategi komunikasi, baru nanti ya kita akan masuk dari strategi bisnisnya. Tipsnya dulu, Coach, dari komunikasi, Coach. Saya fokus pada kondisi krisis. Oke. Ya, jadi ketika Anda seorang pengusaha entrepreneur menjalani bisnis Anda masuk dalam kondisi krisis. Krisis macam-macam. Misalnya lagi ada masalah yang menghantam perusahaan Anda, masalah keuangan, cash flow, atau dapat serangan isu, ya kan? Misalnya perusahaan Anda dituduh membuang limbah sembarangan, itu krisis. Oh, oke. Ya kan? Nah, masalah rumah tangga bisa juga ini, Coach. Bisa kalau Anda tidak mampu memitigasi masalah rumah tangga, bawa ke kantor. Oh. Karena di beberapa perusahaan keluarga, Iya, komisarisnya iya. istrinya, Oh, direkturnya suaminya, ya kan, direksinya ada anak-anaknya dan sebagainya kan. Dan itu bisa berdampak kepada bisnis yang dia jalankan. Jadi saya fokus pada komunikasi krisis. Strateginya apa? Ada 3. Ya, kenapa saya suka 3, Coach Roni? Kenapa tuh? Ya, karena memang template-nya buat 3. Saya pikir biasanya 2, saya tambahin 1. Biar mudah saya ingat aja. Iya, Yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan di segmen pertama, kuasai komunikasi krisis. Ingat, jangan pernah menghindari krisis. Kalau Anda menghindari krisis, ya ada beberapa hal yang memang nggak usah ditangani sih. Selesai dengan sendirinya. Oh, oke. Ya kan? Tapi Anda tidak boleh menghindar. Iya. Anda memantau. Sebagaimana tugas John Pantau. Oh, oke. Pantau ya. Tapi Kupantau bukannya kau. gini, Coach. Kalau ketika Mas Anda bilang Gini atau gitu? Gini dong. Oh, ya udah, karena di kan sini gitu ya. di situ, Iya. ya kan? Jadi kalau misalnya namanya kondisi kritis kita nggak boleh sampai menghindar, tadi dibilang sama Coach Doni, bukannya bikin makin stres ini yang mesti dikasih tahu. Iya, Anda tidak perlu stres. Iya, kan? Tunjuk orang yang memang ditugaskan untuk stres. Itu yang tadi kita bahas ya. Iya, Kita iya. pindahkan risiko Iya, kita iya. ke pihak lain. Karena memang ada orang-orang yang secara profesional menggantikan tugas pemilik bisnis untuk menelan itu semua risiko. Diganti dengan uang ya. Iya, berarti. dia dibayar untuk itu, Iya, ya kan? iya, Dia iya. pasang badan, gitu kan? Ya, itu Oke. salah satunya pekerjaan saya. Oke. Yang kedua, Anda harus siap 24 jam. Waduh, ngeri nih. Berarti nggak tidur dong. Ya, 1, Anda sendiri mentalnya siapkan diri 24 jam. Oke. Yang kedua, siapkan tim atau tim crisis center. Oh, oke. Ya, artinya apa? Kalau selama hari normal, biasanya Anda punya call center itu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Betul. Nah, ketika ada krisis, Anda tambah shift-nya. Ya kan? Bukan orang yang sama 24 jam. Oke. Ya, nanti dia meninggoy, ya kan? Tetapi ditambah karyawan shift-nya yang mulai bertugas dari jam 5 sore sampai besok paginya. Oke. Ya kan? Apalagi produk Anda itu worldwide, seluruh Iya, dunia. iya. Tapi Sehingga krisisnya- orang yang ada di belahan dunia lain kan mungkin pagi hari, Iya, di sini iya. tengah malam. Iya, iya. Dia mau telepon gimana? Dia mau WA, dia harus mendapat respon kan? Iya, Nah, iya. ada yang standby. Iya, perusahaannya selamat, karyawannya krisis tuh kayaknya. Ya makanya ada shift-nya, Oh, ya iya, kan? iya, iya. Ada kan perusahaan-perusahaan yang memang pelayanannya 24 jam. Iya. Kayak di bisnis jasa, pelayanan hotel misalnya, Iya. ya kan? Restoran yang di hotel itu kan 24 jam kan? Nah, jadi siapkan crisis center yang bekerja 24 jam. Karena ketika ada krisis, orang tidak bisa menunggu besok pagi. Iya, tapi Ya. itu kata kunci ya, Coach ya, pada saat krisis. Pada kan? saat krisis, Iya, bukan sampai dari saat nanti awal. Anda mapping, Anda lihat, Anda analisa. Oh, sudah mulai berkurang krisisnya, sudah mulai normal, semua back to normal situation. Oke, tuh Yang kuncinya. ketiga, Oke. tunjuk orang yang tepat. Contoh, orang yang di crisis center tadi harus orang-orang yang 2 hal. Oke. 1, sabar. Oke.
ya, tidak Sabar. ngantuan. Oke. Ya, dia dinas malam sampai pagi, Ya. tiba-tiba ada telepon masuk, dia tidur. Ya, bagaimana dia mau merespon? Ya kan? Yang kedua, orang itu well informed, teredukasi dengan baik, menguasai product knowledge, menguasai seluk-beluk perusahaan, dan mengetahui informasi terkait masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga business owner di jam tidur masih bisa tidur. Ya kan? Kalau dia tidak tidur, business owner juga nggak bisa tidur. Ya. Bahaya. Tapi Ya sekarang Coach, ini fenomena yang ada sekarang ya, bukan menambah jam krisis. Jam untuk yang mungkin yang penanganan krisisnya ya. Tapi mereka menggantikan dengan bot, Coach. Ya, tapi kan tidak semua bisa ditangani oleh bot ya. Iya. Karena ada hal-hal yang menyangkut misalnya unsur kemanusiaan yang memerlukan respon cepat berdasarkan bukan cuma hitung-hitungan data yang kemudian dikumpulkan dan dijawab oleh robot tadi kan. Tetapi misalnya bagaimana menangani customer atau klien yang berurai air mata melalui telepon. Ya kan? Dan ada kok perusahaan sampai dengan saat ini nih Coach ya, saya mengalami ada satu perusahaan yang betul-betul kita tidak bisa menghubungi manusianya. Iya kan? Jadi betul-betul kita mau orang marah kayak mau gimana, nggak ada sama sekali yang bisa kita temui. Itu perusahaan paling bahagia itu. Tapi customernya menderita. Iya kan? Jadi sebenarnya apakah sebenarnya itu boleh dilakukan untuk perusahaan besar, Coach? Ya, lihat produknya apa. Contoh perbankan. Bisnisnya apa? Trust. 24 jam sehari call centernya ada manusianya. Meski memang awal masuk kita bertemu dengan robot. Tetapi itu kan hanya untuk kemudian agar lebih tepat kita berkomunikasi dengan orang yang tepat sesuai dengan keluhan kita. Ya kan? Coba sebut saja sebuah bank. Bang Joko misalnya. Ya kan? Terima kasih sudah menghubungi Bang Joko. Tekan 1 ya kan untuk misalnya produk perbankan. Tekan 2 untuk investasi. Tekan 3 untuk masalah keluarga. Tekan 4 untuk pesan makanan misalnya. Jadi orang-orang yang ada di ujung telepon itu sudah siap ketika telepon masuk ke mejanya pasti sesuai dengan desk-nya. Bahkan disediakan satu lagi yang general, Coach. Umum ya, kalau orang bingung untuk langsung berhubungan dengan operator kami. Dan itu pun juga dengan berbagai bahasa. Betul. Ya kan? Nah, itu memberikan kemudahan. Karena begini Coach Roni, orang kalau marah dalam kondisi krisis, komplain, dia menemukan kendala komunikasi, tambah marah. Betul. Dan jeleknya lagi apa? Sekarang dunia media sosial itu kan sangat marak di mana-mana. Ketika dia tidak mendapatkan jawaban atas masalah dan keluhan dia akan sampaikan keluhannya di media sosial. Baru mau bilang sosial media. Udah keburu, dan lucunya lagi ketawa dong. Orang yang komplain itu tidak mention ke perusahaan yang dia komplain. Tapi dia mention ke seluruh dunia dan akhirat. Kita tidak tahu. Karena takut disomasi, Coach. Jadi lebih baik kemudian kita menginventarisir masalah, kita mitigasi, kita kemudian yang menerima masalah itu, jadi kita bisa mengendalikan. Sebelum itu berdampak lebih liar. Betul. Nah, itu kalau misalnya dari segi komunikasi. Tapi bagaimana dari tips bisnis ya supaya Anda jago untuk berkelit? Nah, saya sudah siapkan ada 4 nih. Karena harus lebih banyak daripada mbahnya. Yang pertama adalah perbanyak informasi dan wawasan. Kenapa? Orang-orang zaman sekarang malas baca, Coach. Betul, literasi malas rendah. mencari informasi. Tapi memang Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi yang paling rendah di dunia. Kalau bisa Anda putuskan di generasi Anda, jangan Anda bawa memang takdir kami gitu. Kami situ aja kali. Yang di situ. Yang kedua adalah berpikiran terbuka. Kadang-kadang kalau misalnya Anda jadi pengusaha, lihat sesuatu yang di luar sana, siapa sih dia, ya kan? Anda merasa Anda orang yang paling hebat. Nah, ini jadi Anda harus bisa merasa, makanya kayak orang berilmu dibilang seperti padi. Betul. Semakin banyak dia akan semakin menunduk, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda berpikiran terbuka, banyak hal insight yang bisa Anda dapatkan kok. Yang ketiga, Anda kelola lagi sumber daya Anda. Kadang-kadang jawaban itu atau solusi sebenarnya ada di dalam perusahaan Anda sendiri. Betul. Atau ada di dalam karyawan Anda. Tapi Anda mencari keluar karena Anda tidak pernah melihat sumber daya yang ada dalam perusahaan Anda. Yang keempat adalah fleksibel dan tangguh. Jadi kalau misalnya dibilang jadi dapat melakukan apa? Penyesuaian dengan cepat Jangan Anda tunda-tunda, bahkan dengan ego bilang, enggak, saya masih bisa kok untuk bertahan. Inilah yang menyebabkan perusahaan itu bisa bermasalah dan itu bisa lama gitu loh, Coach.
Mudah-mudahan di episode kali ini bisa buat membantu nih para pemirsa ya Coach ya. Ya. Dari apa yang kita sampaikan bukan membantu masalah yang ada misalkan cuma di rumah tangga ya, tapi masalah bisnisnya yang menyelamatkan rumah tangga. Iya. Cuma kadang-kadang saya suka ada masalah. Apa tuh? Apalagi kalau klien punya banyak masalah. Karena disitulah kerjaan saya banyak. Ya, doanya terbalik ya. Ya, kan tugas kami membantu menyelesaikan masalah orang. Iya, Memindahkan masalah business owner ke kami. Wah, biar mulia business owner sekali. bisa fokus pada bisnisnya. Nah, jadi Anda sudah tahu kan harus menghubungi siapa? Nah, itulah pemirsa. Jadi Anda dapat mengambil insight-insight di dalam episode kali ini dan Anda dapat implementasikan. Nah, makanya Anda harus selalu menyaksikan namanya program Beken ini, program bisnis elit dan keren, karena kita akan selalu menyajikan ya tentang strategi bisnis, komunikasi, untuk perusahaan yang baru nih lagi pengen coba-coba ya mendirikan bisnisnya, atau yang sudah mulai Anda kembangkan, mulai bertumbuh ya, atau yang ingin menambah usaha baru, silahkan Anda nonton program ini. Dan thank you juga kepada Coach Doni yang telah menemani saya. Oh, udah nih? Udah dong. Beneran? Bener. Tapi jangan salah. Masih pengen. Saya akan undang lagi, Coach. Oke, pastinya. Dan pastinya dengan yel-yel yang baru ya, Coach. Yes. Jangan wi lagi. Oke, itulah di episode kali ini yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Francis mengucapkan terima kasih atas nama seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.